Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhura 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah anugerahkan kepada kita kesempatan untuk dapat memiliki amal yang lebih dibanding umat-umat terdahulu. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah beri kita kesehatan sehingga kita dapat merasakan nikmatnya beribadah di setiap sisi kehidupan kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadapkan diri kita sejenak pada kajian singkat ini dengan tema adalah bulan-bulan mulia yang terlupakan. Kita mengerti bahwasanya selama ini kita beranggapan yang bulan mulia itu hanya Ramadan saja. Sesungguhnya bukan Ramadan saja. Ada 4 bulan dari 12 bulan yang Allah beri pada kita. 4 bulan itu Allah muliakan. Amalnya Allah muliakan, ibadah di dalamnya Allah muliakan, segala aktivitas kita sehari-hari bahkan Allah muliakan. Tapi ingat, kalau kita zalimi diri kita, Allah pun akan beri balasan yang lebih pada bulan-bulan atau hari-hari biasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat hitungan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Di hari terciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan yang Allah muliakan. Maka ayat ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan apa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Dalam 1 tahun kata Nabi ada 12 bulan, di dalamnya ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salah satu mutaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, wa Rajab Mudhar. Baina Jumadil Akhir wa Sya'ban. Hadis rawahul Bukhari. Rasulullah katakan di 12 bulan tadi ada 4 bulan yang Allah muliakan. 3 bulannya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, satunya adalah Rajab Mudhar. Baina Jumadil Akhir dan Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Bulan yang Allah muliakan itu tentu amal di dalamnya tidak seperti amal pada bulan-bulan biasa. Seperti Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tidak sama. Maka rugi rasanya kita tidak memanfaatkan bulan Allah muliakan. Dalam Al-Quran bulan Allah muliakan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1 malamnya saja yang kita kenal dengan bulan Ramadan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Maka bagaimana yang kemuliaan yang Allah berikan pada 4 bulan ini? Tapi orang jarang mengingatnya, orang melupakan. Biasanya kita dengar pembacaan Al-Quran di malam-malam itu ada malam Ramadan saja. Habis Ramadan, Al-Quran sepi, tak dibacakan kembali. Orang sibuk bersedekah di bulan Ramadan saja. Tapi di bulan selain Ramadan, orang melupakan bersedekah. Maka apa saja amal dapat kita lakukan? Yang pertama disebut dengan puasa. Kalau di bulan Zulhijjah, kita kenal dengan puasa Arafah. Ya, puasa Arafah itu kalau kita amalkan 1 hari pertanggal 9 Zulhijjah, maka Allah ampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beruntung orang-orang yang mendapatkan puasa 1 hari. Kemudian kita lihat di bulan Muharram, belum lama ini,
disebut dengan Asyura, puasa hari ke-10. Para ulama menetapkan ada 3 cara berpuasa Asyura itu. Pertama adalah tanggal 10-nya sendiri. Yang kedua, untuk membedakan antara amal orang-orang jahiliyah, ketika ditanyakan kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, seandainya aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa sehari sebelum dan sehari sesudahnya. Dan ulama memberikan kesempatan kepada kita berdasarkan hadis itu. Pertama, puasa tanggal 10 bulan Muharram, atau tanggal 9 dan 10, atau tanggal 9, 10 dan 11 di bulan Muharram. Itu perkara puasa sunnah. Apakah ada puasa yang lain? Ada. Senin Kamis termasuk puasa sunat. Senin Kamis selama Muharram, selama Zulqa'dah, selama Zulhijjah, dan selama di bulan Rajab, itu amalnya berbeda pahalanya dibanding pada bulan-bulan selain bulan yang 4 ini. Kemudian apa lagi? Puasa sebut pertengahan bulan Qamariyah, itu juga 13, 14, 15, kecuali hari tasyrik. Kemudian apa lagi? Puasa yang panjang, puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak. Kenapa? Pahalanya beda. Itu perkara puasa sunat yang bisa kita lakukan. Yang kedua, amal soleh apa yang kedua? Baca Al-Quran. Jangan hanya khatam Al-Quran di Ramadan saja. Kenapa kita tidak mau menghabiskan Al-Quran kita, waktu kita dengan Al-Quran di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram? Tak lama lagi Rajab akan datang. Maka manfaatkan kehidupan kita. 3 bulan telah berlalu, sayang rasanya kita biarkan begitu saja. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat apalagi yang dapat kita lakukan di bulan Muharram ini adalah bertaubat. Sesali persoalan yang kita lakukan, masalah-masalah yang kita berbuat, lalai dalam beribadah, kita sia-siakan waktu kita, padahal kita nggak tahu detik ini, nanti sore, 2 menit lagi, atau nanti malam Allah jemput kita, betapa rugi kita. Maka kesempatan yang berharga memanfaatkan amal-amal di bulan dimuliakan oleh Allah dan Rasul ini merupakan kesempatan untuk memperoleh amal yang lebih besar. Kenapa harus menunggu Ramadan? Kita punya Zulqa'dah, kita punya Zulhijjah, kita punya Muharram, bahkan sesaat lagi, tak lama lagi kita akan punya bulan Rajab. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Hadis rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa wajib itu puasa Ramadan. Nah, di bulan Muharram, di bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram serta Rajab itu merupakan bulan yang Allah muliakan. Jadi puasa yang dilakukan di bulan yang Allah muliakan itu pahalanya luar biasa, dekat dengan puasa Ramadan. Ramadan itu wajib, ini adalah puasa sunat. Maka rugi rasanya kita tidak melaksanakan minimal puasa Senin Kamis, walaupun 1 bulan hanya dapat 2 kali saja. Kalau kita lakukan setiap minggu, berarti kita memperoleh 8 hari minimal. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa afdalus shalah ba'dal faridah, dan sebaik-baik salat, seafdal salat setelah salat fardu disebut dengan salatul lail, qiyamul lail, salat malam. Maka orang berlomba-lomba di bulan Ramadan, tidak mau ketinggalan melaksanakan salat tarawih. Tapi kenapa di bulan yang dimuliakan Allah yang 4 ini jarang kita dengar orang melakukan amaliyah? Padahal Allah muliakan bulan itu, Nabi muliakan bulan itu. Betapa ruginya kita umat Islam tidak mengenal dengan baik kemuliaan amalan di bulan-bulan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita kehilangan 3 bulan yang telah lalu, tapi masih ada berapa? Masih 1 bulan lagi yang dapat kita beramal, yakni bulan Rajab. Berdoalah bersama-sama supaya bertemu dengan bulan Rajab nanti. Mungkin Zulqa'dah kita lalai, mungkin bulan Zulhijjah kita tidak mengenal, mungkin di bulan Muharram sudah terlambat, tapi masih ada kesempatan kalau Allah beri kita panjang umur. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita besarkan, kita muliakan bulan yang selama ini dianggap tidak kita kenal. Sesungguhnya di bulan yang 4 itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram serta Rajab merupakan bulan ladang amal bagi kita, dan Allah lipat gandakan. Ingat surat Taubah ayat 36 itu, fala tazlimu anfusakum, kata Allah, jangan sesekali engkau berbuat zalim atau menzalimi diri kamu. Kenapa? Karena Allah beri ganjaran
melipat ganda juga atas perbuatan dosa. Demikianlah Pak pemirsa yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang saling mengingat saudara kita. Marilah bersama-sama laksanakan amalan sunnah tersebut sehingga mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan bagi kita. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.